Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya saat ini SPDI dengan NIM 25022011277 di LPTK UIN Araniri, Banda Aceh. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 3 2025. Hari ini saya akan mempersembahkan video praktek uji kinerja saya yang saya laksanakan di kelas 5 dengan materi teks prosedur. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua semangat. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, diberikan kita kesehatan dan kelapangan untuk belajar seperti biasa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada ketua kelas. Mari dipersilakan ke depan untuk memimpin doa. Dah, mulai. Lihat, amin. Sambung baca surah pendek terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Dipersilakan duduk kembali. Dah, selanjutnya nyanyi lagu nasional ya. Untuk anak ibu kita akan mengikuti lagu nasional dulu ya. Kepada anak ibu semua dipersilakan berdiri. Berdiri semua. Berdiri. Pasaku. Enggak keranda. Ayo maju. Da Pancasila, akulah pendukungmu. Pada sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, semangat. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Dah.
Dah, semuanya dipersilakan duduk kembali. Dah, anak-anak. Sekarang dengarkan dulu absennya ya. Kita absen dulu satu persatu. Barangkali ada yang nggak hadir. Semua hadir? Alhamdulillah, semuanya hadir. Dengarkan ya. Andi, Anissa, Balkis. Musda, Jam-Jam, Riko. Dah. Semuanya hadir ya. Alhamdulillah diberikan kesehatan kita untuk mengikuti pelajaran. Anak masih semangat? Bagus. Biar lebih semangat lagi kita akan SBQ dulu. Mari anak-anak semuanya. 1, 2, 3. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan kepada materi selanjutnya, alangkah baiknya Ibu bertanya dulu, apakah masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Masih kan? Masih apa yang kita pelajari? Masih ingat. Alhamdulillah, berarti belajar di rumah. Tentang apa? Bagus, berarti masih ingat ya. Sekarang kita lanjutkan lagi materi kita tentang tes prosedur. Anak-anak, kalau di rumah pernah nggak bantu orang tua? Pernah. Oke, siapa pernah? Bagus semua. Alhamdulillah, berarti semua telah membantu orang tua di rumah. Apa contohnya? Memasak. Makanan apa kalian buat? Masak apa? Masak mie. Anak-anak, yang kalian lakukan di rumah tadi, itulah dia namanya tes prosedur yang kita pelajari. Adapun tujuan pembelajarannya, coba anak-anak baca dulu semua. Iya, tujuan pembelajarannya, Ibu ulang ya. Peserta didik dapat menulis teks prosedur mengenai makanan atau minuman sederhana secara runtun dan jelas. Mencakup tuan alat, bahan, dan langkah. Anak-anak, ini tahu apa? Tahu kan? Apa dia? Tahu nggak langkah-langkahnya memasak mie? Diapakan mie ini? Lagi buat apa lagi bisa? Digoreng, terus direbus, masukkan air, terus tunggu. Masukkan air, tunggu mendidih, terus dimasukkan mie-nya. Inilah yang dinamakan tes prosedur. Tes prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah urut untuk melakukan suatu kegiatan.
suatu kegiatan agar hasilnya bisa dicapai dengan benar dan tepat. Terus tujuan tes prosedurnya ada 3 bagian dia. Coba dulu anak ibu bisa baca kan? Baca. Baca dulu teks prosedur kita ada 3 bagian. 1. Dua. Yang ketiga. Iya. Yang kedua, memberikan petunjuk langkah-langkah demi langkah. Dan yang ketiga, mencegah kesalahan saat melakukan kegiatan. Terus, ada pun ciri-cirinya, ada 4 bagian, yaitu coba dulu baca 1. Anak ibu yang di belakang ya. Coba baca nomor 1 apa dia anakku? Dari situ aja anakku. Apa nomor 1? Kata. Yang keempat anak ibu aja baca. Kuat suaranya anak ya. Baca yang keempat. Ciri-ciri teks prosedur kita yang keempat baca. Ya. Bisa disertai alat dan bahan. Iya. Adapun ciri-ciri teks prosedur kita, 1. Menggunakan langkah-langkah berurutan. 2. Menggunakan kata kerja. 3. Menggunakan kata. Yang kedua, menggunakan kata kerja. Terus menggunakan kata penghubung. Terus yang keempat disertai dengan alat dan bahannya. Terus ada lagi struktur teks prosedur ada 3 juga. Teks prosedur ada 3. Mari kita baca dulu. Bacakan ya anak ibu semuanya. Atau dua, bahan alat jika diperlukan. Ya, yang ketiga. Iya, itu ya ada 3 struktur teks prosedur. Diingat anak ibu ya. Biar minggu depan kita pelajari, kalau udah tanya ibu harus bisa. Selanjutnya, kata yang sering digunakan. Apa kata yang sering kita gunakan? Terus yang kedua? Iya, ada 2 kata yang sering kita gunakan. Yaitu 1, kata kerja perintah digunakan untuk menyuruh atau memberi instruksi. Yang kedua, kata urutan menunjukkan apa dia? Urutan langkah. Terus contoh membuat mie instan. Tadi kan udah kita pelajari tadi tentang cara membuat mie instan. Nah, ada anak ibu, apakah sudah paham apa yang ibu jelaskan tadi? Sudah kan? Alhamdulillah sudah paham. Sekarang ibu ada contoh 1 contoh video. Dan sekarang ibu ada contoh 1 contoh video untuk kita lihat ya. Mari kita lihat videonya. Ini dia ya. Ini langkah-langkahnya. Coba perhatikan loh. Oke.
Perhatikan semua ya. Nah kan? Tap kan? Tap. Udah, semua udah nampak kan? Semua udah tahu langkah-langkah cara memasak mie goreng. Udah, kita tadi udah melihat video tadi kan cara membuat mie. Ada di situ alat-alatnya seperti kompor, sendok, panci, itu adalah alat-alatnya. Kalau tadi ada mie, air, dan bumbu, kan ada cabai, kecap, saus, itu adalah bahannya. Nah, sekarang mari kita buat per kelompok ya. Udah tahu kelompoknya kan? Udah. Ya, mantap. Sekarang ibu bagi 4 kelompok. Udah, kita bagi 4 kelompok. Silakan cari teman 4 kelompoknya masing-masing. Cari. Nah, udah semuanya duduk di tempatnya? Udah, Bu. Udah tahu kan nama-nama kelompoknya kan? Sekarang ibu akan membagi LKPP kalian ya. Ibu bagi dulu. Nih. Dah, dikerjakan ya. Udah tahu kan? Ya, mari dikerjakan. Di situ sudah semuanya ada langkah-langkahnya ya, dikerjakan terus. Ini nih, kerjakan terus. Ya. Dah ya. Ini udah anak ibu. Lagi dibuat ya. Ya, kerjakan terus. Kerjakan terus. Iya, kerjakan terus ya. Dah, iya, pintar anak ibu.
Dah. Dah, kerjakan lagi, dikerjakan anak ibu. Iya, bagus. Udah anakku? Ya, tulis terus ini di sini judulnya ya. Apa bahan-bahannya ya? Kalian pun aku kan lagi nulis ya? Iya, Kak. Bagus. Pintar anak ibu. Ini satu lagi nak aku ya, ditulis ya. Yang di bawah ini. 2 menit lagi ya. Udah semua siap? Oke. Selanjutnya kalian akan memprestasikan hasil dari kerja kelompok kalian tadi. Untuk mewakilinya, 2 orang maju ke depan. Sebelum kita lanjutkan, kita SPK dulu ya. Ayo, 1, 2, 3. Dah, maju 2 orang dulu. Maju mewakili 2 orang. Terus anakku terus. Maju terus. Dah, mari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi judul kami di sini untuk membuat burger. Tujuannya untuk dijual. Alat dan bahan-bahan cetakan, sayuran dan roti. Langkah-langkah kami untuk nyumbang kepada orang yang tidak mampu membelinya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk Bapak. Selanjutnya, kelompok B maju ke depan untuk 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah tengok orang tuh, bukunya aja tengok. Wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan karya Hasil diskusi kami. hasil diskusi kami berempat, Ya. yaitu judulnya membuat jus jeruk. Tujuannya untuk diminum. 1. Alatnya buah jus jeruk, air putih, gula, es batu, gelas, dan sedotan. Peras buah jeruk dan dikasih air. Masukkan gula dan es batu, tuangkan ke dalam gelas dan menambahkan sedotan. Oke, tepuk tangan. Bagus sekali, tepuk tangan. Nah, tadi dah kita dengarkan semuanya kan hasil prestasi kalian. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Kelompok A membuat burger, sedangkan kelompok B membuat jus jeruk. Kelompok C membuat jus alpukat, dan kelompok D dia membuat makanan seperti membuat mie goreng. Ya, tepuk tangan. Semuanya bagus. Bagus. Nah, semuanya hasil diskusi kita tadi semuanya bagus. Semuanya bagus. Dan langkah-langkahnya tadi pun semuanya bagus, tepat. Senang kita nengoknya. Pas semuanya ya, rapi,
Semuanya bagus pokoknya. Apakah anak ibu senang untuk hari ini? Apakah senang pada materi ini? Alhamdulillah kalau kita senang. Nah, selanjutnya mari kita menyimpulkan materi kita hari ini. Materi kita hari ini tadi adalah ada yang tahu anak-anak yang bisa menyimpulkan materi kita tadi? Ada? Tunjuk tangan. Ada yang bisa? Tunjuk tangan. Ya, apa dia? Langkah-langkahnya tepat. Bagus. Ada lagi? Ada lagi? Terus apa lagi langkah-langkahnya anakku? Iya, langkah-langkahnya teratur. Tepuk tangan untuk kakak-kakaknya dulu. Jadi kesimpulannya adalah membantu kita melakukan sesuatu dengan urutan yang benar dan jelas. Dengan memahami langkah-langkahnya, kita bisa melakukan kegiatan dengan lebih mudah dan rapi. Seperti membuat mie tadi, ada yang kelompok tadi membuat mie, membuat jus, membuat burger. Yang membuat jus tadi kan ada langkah-langkahnya. 1, siapkan dulu jusnya, siapkan dulu buahnya seperti jeruk, alatnya seperti blender, terus gula, pisau. Udah tahu kan? Udah kan? Bisa kita praktekkan di rumah? Bisa, alhamdulillah kalau bisa. Nah, selanjutnya materi kita minggu depan adalah praktek membuat mie goreng. Mau kan? Nah, besok minggu depan materi kita adalah membuat mie goreng. Bisa kan? Bisa. Oke. Nah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa semuanya. Amin. Alhamdulillah. Dah, oke, baiklah. Untuk hari ini kita tutup dulu pelajaran kita. Besok kita sambung lagi. Ibu ucapkan banyak terima kasih dan Ibu akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.